Video ini adalah tentang bagaimana kesempatan pendidikan mengubah masa depan. Apa tantangan terbesar dalam menempuh pendidikan tinggi? Seringkali jawabannya adalah akses finansial. Banyak mimpi sarjana lahir dengan potensi yang sangat besar, namun belum didukung oleh kesempatan yang setara. Dan disinilah perubahan itu hadir. Pendidikan tinggi memiliki dampak positif tercepat dalam membangun SDM unggul. Sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah, menjadikan investasi nasional yang besar dalam meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Bayangkan, di tahun 2025, lebih dari 1 juta mahasiswa aktif dari Sabang sampai Merauke menjadi penerima KIP kuliah. Dengan total anggaran lebih dari 14,9 triliun rupiah. Pemerintah tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan biaya hidup, sehingga mahasiswa dapat belajar lebih fokus dan optimal. Lalu, apa dampaknya? Capaian tahun 2025 hasilnya terlihat jelas. Dari 124 PTN dan 2089 PTS telah menghasilkan lebih dari 1 juta lulusan KIP kuliah yang tidak hanya menyelesaikan studi, mereka menunjukkan prestasi yang gemilang. Rata-rata IPK penerima KIP kuliah mencapai 3,32 dan banyak diantaranya menjadi wisudawan terbaik. Ketika kekhawatiran finansial berkurang, ruang untuk fokus dan berkembang pun terbuka lebar. Salah satunya adalah Alif Hijriyah, penerima KIP kuliah di ITB yang kini menjadi komisaris utama Cerebrum. Ia tidak hanya lulus dengan predikat kumlat sarjana matematika, tetapi juga meraih berbagai penghargaan di tingkat internasional. Dukungan pendidikan mengubah potensi menjadi prestasi nyata. Dari lebih 1 juta lulusan KIP kuliah telah membuka jalan bagi keluarga melalui berbagai latar belakang profesi. KIP kuliah sukses memotong mata rantai kemiskinan keluarga melalui para alumni dalam kehidupan sosial mereka. Jadi, apa arti KIP kuliah sebenarnya? KIP kuliah bukan sekedar bantuan. Ini adalah komitmen pemerintah agar tidak ada anak bangsa yang gagal kuliah. KIP kuliah hadir menjadi jembatan harapan dan membantu mereka yang berprestasi dan cerdas tetapi berasal dari keluarga tidak mampu. Perjalanan KIP kuliah akan terus berlanjut karena setiap mimpi layak mendapatkan kesempatan. Oke, baik. Itu tadi sekilas capaian KIP kuliah yang tadi sebetulnya sudah di-highlight juga oleh Pak Warek ya. Dan kita coba buatkan video capaian di 2025 kemarin dan itulah KIP kuliah. Jadi KIP kuliah sebetulnya itu tadi jembatan harapan untuk bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak Indonesia yang kemudian dia terbatas secara ekonomi, tapi kemudian dia punya kelebihan dari sisi akademiknya gitu. Jadi bahasa di masyarakat begini, dia pintar tapi orang tuanya tidak mampu gitu. Tapi anaknya pintar. KIP kuliah adalah jembatan untuk itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Warek, makasih banyak undangannya. Setiap tahun sebetulnya kami diundang untuk hadir sosialisasi, tapi sependek pengetahuan saya kayaknya baru berkesempatan hadir luring di tahun ini. Tapi beberapa kali saya hadir secara daring dan Pak Sony juga mungkin sepertinya sudah beberapa kali juga ya dengan Undiksa untuk bersama-sama. Namun hari ini kami bisa hadir secara luring. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, maksudnya yang saya hormati tentunya para kepala sekolah. Kehadiran Bapak Ibu sekalian adalah wujud komitmen kita untuk bahwa negara hadir dan kita semua
wujud komitmen untuk itu tadi, menjembatani dan mewujudkan impian anak-anak kita yang tidak mampu secara ekonomi, tapi kemudian dia punya kesempatan yang sangat besar untuk menjadi orang yang kemudian mewujudkan cita-citanya. Makasih banyak para kepala sekolah dan juga yang saya hormati ini guru-guru BK. Tadi saya dapat laporan dari Pak Warek bahwa ada dari guru BK. Bapak Ibu adalah tulang punggung untuk bagaimana mendorong anak-anak ini dan memetakan minatnya. Kalau tadi Pak Warek bercerita terkait dengan kira-kira nanti pada pemilihan prodi apa dan minat anak ini seperti apa, itu harusnya di Bapak Ibu yang akan metakan sebagai guru BK. Yang saya hormati juga adik-adik saya, para ketua OSIS gitu ya. Terima kasih banyak. Organisasi itu yang akan mengantarkan sebetulnya adik-adik sekalian untuk menjadi orang sukses. Saya jujur saja, saya punya pengalaman pribadi. Saya sejak kecil berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang leader gitu. Di OSIS saya pernah jadi ketua OSIS. Di tingkatan mahasiswa saya pernah jadi ketua mahasiswa. Di tingkatan mahasiswa pasca sarjana saya menjadi ketua. Nah, karena itu sebetulnya, karena menjadi seorang leader itu adalah, itu lagi-lagi, itu sebetulnya jembatan kita untuk menjadi orang sukses itu. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya, jaga amanah, dan kehadiran adik-adik sekalian di tempat ini sebagai ketua OSIS dan hadir, itulah bentuk komitmen bahwa menjadi seorang leader betul-betul ingin menjadi pemimpin dan bisa mengarahkan teman-temannya tentunya. Terima kasih banyak ya adik-adik saya dari ketua OSIS. Dan kami berharap tentunya ketua OSIS yang hadir akan menjadi duta informasi KIP kuliah di sekolahnya. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk bisa mengumpulkan seluruh siswa se-Indonesia. Walaupun di zaman digitalisasi sekarang sebetulnya ruang-ruang pertemuan seperti ini sebetulnya tidak lagi terbatas gitu. Itu semua sudah, batas itu sudah terbuka lebar. Tidak bertemu secara langsung seperti ini, kita bisa bertemu dalam virtual gitu. Banyak sekarang media yang kemudian kita bisa bertemu. Contoh misalnya yang familiar dengan Zoom meeting gitu kan, itu kan pertemuan juga sebetulnya, walaupun tidak face to face gitu. Face to face juga tapi tidak face to face wajah dengan pertemuan langsung seperti ini. Yang saya banggakan tentunya adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA atau SMK yang ada di Kota Denpasar atau pada umumnya di Bali. Terima kasih banyak sudah hadir. Tahun lalu saya sebenarnya kadang di Bali itu dalam setahun bisa 2 atau 3 kali ke Bali. Tahun lalu saya hanya sekali ke Bali, itu pun transit dari Kupang. Tidak ada pesawat yang langsung ke Jakarta. Ternyata dari Kupang itu ada perjalanan yang transit di Bali. Transitnya delay, lalu kemudian saya berkesempatan udah keliling dulu ke Bali. Maka saya baru ingat tadi itu, ternyata Pak Sony saya punya catatan tahun lalu pernah ke Bali, transit. Tapi menikmati juga Kute waktu itu. Bali memang sangat menjanjikan, sangat butuh refreshing. Jadi pilihan kita ke Bali sebetulnya bukan hanya sekedar sosialisasi. Kita mau refreshing, datang ke sini untuk dalam penatnya beraktivitas di Jakarta, lalu kemudian kita datang ke Bali. Tapi luar itu sebetulnya kebahagiaan kami adalah bisa bertemu dengan adik-adik sekalian, bisa bertemu dengan kepala sekolah, bisa bertemu dengan guru-guru, bisa bertemu dengan para ketua OSIS, lalu kemudian ini adalah medium bagi kami untuk bisa mensosialisasikan program pemerintah yang disebut dengan KIP kuliah. Saya mungkin ini akan secara singkat saja, nanti secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Sony. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Warek ya, Pak Sony ini adalah tim teknis, tim IT. Nanti kalau buka di sosmednya terkait dengan KIP kuliah, buka aja KIP kuliah IT atau sistem, pasti ketemu nama Pak Sony gitu. Baik, itu tadi ya, di video ada menyinggung terkait astacitanya Pak Presiden Prabowo, dan ini yang di astacitanya ini, bahwa Pak Presiden itu terkait dengan astacita yang keempat. Kita tahu bahwa astacitanya Pak Prabowo itu kan ada 8 ya. Salah satunya adalah astacita yang keempat, dan itu menyinggung terkait dengan SDM. Nih. Nah, KIP kuliah hadir untuk bagaimana kemudian
anak-anak yang punya SDM, terus apa namanya memperkuat terus terkait dengan di bidang pendidikan begitu. Baik, nih KIP kuliah itu adalah bantuan sosial ya yang ditujukan kepada mahasiswa. Lalu kemudian yang kita bisa berikan adalah biaya hidup dan juga biaya pendidikan, atau yang di negeri itu kalau di Undiksa itu dikenalnya dengan UKT, betul ya Pak Warek ya. Jadi kalau adik-adik sekalian kuliah di Undiksa dapat KIP kuliah, maka akan dapatkan biaya hidup dan dapatkan gratis UKT, tidak usah bayar UKT. Kalau biaya hidupnya itu kita transfer ke rekening mahasiswa nanti ya. Kalau biaya pendidikannya atau UKT-nya kita transfer ke rekening perguruan tinggi gitu. Jadi nggak usah nanyakan gitu. Waduh saya dapatnya nanti berarti biaya hidup, biaya pendidikan, dua-duanya. Nah, kedua-duanya didapat, tapi untuk biaya UKT kita langsung transfer ke rekening perguruan tinggi. Biar nanti adik-adik sekalian kalau dapat KIP kuliah nggak usah mikir lagi. Uang itu kan ada kadang ada juga setannya gitu kan. Kalau dikasih ke rekening mahasiswa, kadang nggak dibayar kepada perguruan tinggi. Bilangnya entar-entar dulu. Jedanya entar-entar itu datang setan, udah dikuasai setan, digunakan uangnya untuk yang lain. Padahal udah ada biaya hidupnya gitu. Ya, alasannya kenapa digunakan? Nggak cukup biaya hidupnya gitu. Padahal udah dikasih biaya hidup, gitu ya. Makanya kita nanti kalau dapat KIP kuliah, UKT-nya itu kita langsung transfer kepada perguruan tinggi. Nah ini tujuan kita ya, bagaimana kemudian memperluas akses pendidikan tinggi gitu ya. Terus apa namanya meningkatkan APK, dan bagaimana kita dorong anak yang tidak mampu secara ekonomi gitu ya, terus dia bisa kuliah. Juga ini meningkatkan APK. Kemarin Pak Warek waktu raker dengan DPR dan kementerian, kebetulan kami juga ikut, memang turut disorot ini APK kita. Masih sangat rendah APK kita sebetulnya. APK kita itu di tahun 2025 kemarin baru sekitar 33%, lalu kemudian kita akan bertarget di tahun 2029 sekitar 38%. Dan kemarin memang anggota DPR itu saat menyinggung terkait dengan APK, bahwa ya yang paling kuat potensinya untuk meningkatkan APK itu ya udah KIP kuliah, karena memang sasarannya besar. Tadi tahun ini sasaran kita seluruhnya dengan ongoing itu ada 1.047.221 mahasiswa, lalu kemudian sasaran baru itu sekitar 200.000 gitu. Jadi memang besar, tapi kan juga banyak. Rata-rata pendaftar kita itu 1 juta. Nanti sebentar kita bisa lihat statistik pendaftar KIP. Saya coba tampilkan. Ini tadi sebetulnya ini Pak, ini hebatnya kalau profesor ya. Kita belum paparkan, Pak Warek sudah menyampaikan menerima KIP kuliah. Tapi ini kita sedang dorong, tapi paling tidak kita akan prioritaskan betul yang punya KIP SMA-nya. Jadi tolong adik-adik sekalian kalau merasa bahwa punya KIP waktu SMA-nya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan yang terbaru, kita sekarang tidak mengenal lagi DTKS atau P3KE. Sekarang sudah datanya tunggal, namanya DataSen. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Namanya DataSen. Ya. Yang ketiga adalah mahasiswa lulusan tadi PTS maupun PTS ya, kalaupun tadi tidak punya, misalnya begini, kita itu masih membuka peluang gitu ya, bagi anak yang tidak mampu secara ekonomi gitu ya, lalu kemudian dia tidak terdata DataSen misalnya, walaupun sekarang DataSen harusnya sudah semua terdata, tapi kan kita batasi desilnya, masih desil 4, lalu kemudian tidak punya KIP SMA juga, lalu kemudian anak seperti itu kan kita tidak mungkin mau abaikan gitu. Makanya kita sekarang kalau dulu pakai sistem penghasilan orang tua, kalau di rancangan kita di tahun 2026 ini, Pak Warek ya, Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, kalau kita sekarang dulu pakai flat semua, pakai penghasilan orang tua maksimum, jadi 4 juta. Kalau sekarang kita pakai UMP, jadi karena kan kalau gaji 4 juta kan ada yang gajinya gajinya di atas 4 juta, sebetulnya masuk ke kelompok kategori tidak mampu. Ada juga sebetulnya di bawah 4 juta masuk ke kelompok kategori tidak mampu. Jadi biar kita lebih fair, lebih adil, untuk tahun 2026 kami akan rencana ya, ini lagi di proses permennya gitu ya,
kita akan rencana menggunakan UMP, upah minimum provinsi. Jadi sekali lagi kita akan menggunakan upah minimum provinsi. Jadi itu dibuktikan dengan SKTM. Nanti upah minimum provinsi itu by data, kami sudah punya data, tinggal kita integrasikan gitu ya. Tapi untuk membuktikan bahwa dia menggunakan UMP, kita nanti menggunakan pakai SKTM, surat keterangan tidak mampu gitu. Jadi ini ada perubahan di tahun 2026 ini ya. Kalau dulu itu tadi pakai penghasilan orang tua 4 juta gitu kan. Atau kalaupun di atas 4 juta, kalau dibagi dengan jumlah anggota keluarga, tidak lebih dari 750.000. Di tahun ini kita akan memakai UMP, upah minimum provinsi. Oke, oh ini belum diganti ininya, tapi ini nanti diganti dulu ini Mas Arif. Yang tadi yang pembahasan tadi coba diganti dulu, yang terbarunya yang, oke, udah langsung ini dulu ya. Tadi slide saya itu dulu. Terus keunggulannya itu adalah pembahasan itu tadi ya, UKT dan biaya hidup. Nanti kalau UKT-nya itu nanti kita akan hitung berdasarkan rumpun ilmu dan prodi ya. Terus kalau untuk biaya hidupnya nanti masih kita klaster berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing kabupaten kota gitu. Jadi ada 5 klaster nanti ya. Ada klaster 800 sampai dengan klaster 1,4. Kalau tidak salah Undiksa itu klaster dia berarti masuk itu ya, kabupaten Undiksa di rektoratnya masuk kabupaten apa? Buleleng klaster berapa nih? Oh 800.000 kalau di Buleleng ya. Nih besaran biaya pendidikan, tapi ini kalau ini biaya pendidikannya kita transfer kepada perguruan tinggi. Terus jenjang profesinya ya masih kita durasinya 8 semester ya, untuk S1 sama dengan D4, kalau D3 6 semester, D2 itu 4 semester, dan diploma 1 2 semester. Profesinya itu ya profesi dokter, nurse, apoteker, dan juga bidan. Ini waktu pendaftarannya ya, nih adik-adik sekalian, berdasarkan pengalaman tahun lalu, karena kita menggunakan eligibilitas gitu ya, mudah-mudahan tahun ini lagi digodok juga ya eligibilitas seperti apa mekanismenya, tapi ini saya ceritakan pengalaman tahun lalu. Pengalaman tahun lalu dengan eligibilitas itu ada, padahal dia bisa dapat KIP kuliah dengan jalur eligibilitas, tapi karena dia tidak mendaftar KIP kuliah saat dia mendaftar SNBP atau SNBT, sehingga dia hilang kesempatan untuk masuk dalam data eligible. Padahal dia miskin gitu. Dia masuk kelompok kategori tidak mampu gitu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu, kepala sekolah tolong sampaikan sama anak-anak kita, atau Bapak Ibu guru BK atau adik-adik sekalian ya, atau adik-adik saya ketua OSIS, tolong sampaikan teman-temannya ya, sampaikan kepada siswa kita, pastikan betul bahwa anak yang eligible SNBP jangan lupa dia daftar juga KIP kuliah. Ya, dan daftar KIP kuliah saat harus mendaftar sampai memilih seleksi. Jadi berkas lengkap. Jadi berkas lengkapnya KIP kuliah itu adalah melengkapi seluruh berkasnya ya, sesuai diminta di sistem. Dan sebentar Mas Sony yang akan menjelaskan secara detail. Tapi saya ingin menyampaikan terkait dengan bahwa jangan sampai hilang kesempatan adik-adik sekalian untuk mendapat KIP kuliah karena kelalaian dari adik-adik. Apa kelalaiannya? Saat mendaftar SNBP tidak mendaftar KIP kuliah, hilang kesempatan itu. Karena kan kita sudah by integrasi sistem ini, gitu. Jadi jangan lupa kalau adik sekalian merasa bahwa saya adalah bagian dari sasaran penerima KIP kuliah, maka jangan lupa daftar KIP kuliah dan sekaligus daftar SNBP, gitu ya. Bisa ya menjadi perhatian ini ya, adik-adik sekalian. Ini waktu-waktu pendaftarannya ya, 30 pendaftaran akun sudah kemarin ya, benar ya? Udah daftar akun semua adik-adik sekalian? Udah ya? Akun siswa. Sekarang adik-adik sekalian udah daftar SNBP belum? Udah? Udah ya? Udah. Terus sudah daftar KIP kuliah? Nah, KIP kuliah sekarang kita sudah buka daftar akun dulu ya.
Nanti mungkin di minggu depan kita sudah bisa menyelesaikan berkas dan daftar seleksinya untuk memilih seleksi. Tapi yang penting sekarang untuk KIP kuliah kita buka pendaftaran akunnya dulu. Kalau SNBT-nya, Kalau SNBT-nya itu nanti tanggal 25 Maret sampai 7 April. Paling tidak sekarang kita fokusnya adalah di SNBP, gitu ya. Nih, tanggal 3 sampai 18 Februari. Ya. Jangan sampai kelewat ini, adik-adik sekalian. Ya, jangan. Ini kita sudah buka pendaftaran KIP kuliah sejak tanggal 3 daftar akun, nanti melengkapi berkas, pastikan betul lengkapi berkasnya sebelum tanggal 18 berkas sudah dilengkapi dengan memilih jalur seleksi SNBP. Ini sistemnya sebentar, kita sudah by sistem ya, nanti sebentar Mas Sony akan menjelaskan terkait dengan ini ya, kipkuliah.kemendikti.go.id. Ini tata cara integrasi data kita sudah flow-nya kita semua sudah terintegrasi ya, sebentar Mas Sony akan menyampaikan secara detail ini. Terus tahapan pendaftarannya ya, saya sekilas saja. Jadi tahap 1 mendaftar, validasi, terus tahap 3 mendaftar akun, terus nanti akan difinalisasi, seleksi masuk PT dan verifikasi oleh perguruan tinggi. Baik, ini sosial media kita nanti tolong adik-adik sekalian rajin-rajin atau follow, udah follow belum? IG-nya Kemendikti dan PPAPT udah belum? Adik-adik atau Bapak Ibu guru, medsosnya jangan jangan medsos artis doang dong yang di follow. Follow juga dong yang punya KIP kuliah dan punya kementerian, gitu ya. Ayo follow. Udah. Punya pakai data enggak? Punya ya, udah follow dulu ini, follow yuk. Saya highlight deh. Saya gede ini. Ini kementerian punya nih, ayo. Mana Instagramnya ini? Nih, dua ini Instagramnya kementerian. Sudah? Saya hitung sampai 3 nih, kalau enggak saya hitung kembali nih. 1 2 3. Dah belum semua, saya hitung deh, hitung lagi. Ayo follow dulu, follow. Kalau enggak saya enggak mau selesai di paparan nih. Main ancam ya, cari follower gitu Pak Warek. Enggak apa-apa ya Pak Warek ya, nyari follower itu demi biar informasi ini sampai ke halayak. Dah, jangan PPAPT sudah? Dah saya hitung lagi, 1 2 3. Dah ya? Wah kayaknya belum semua ini Pak Warek, tapi nggak apa-apa deh, tugasnya Pak Warek lah kalau gitu. Yang berikut adalah ini ya, data yang wajib disiapkan untuk pendaftaran itu. Nanti sebentar di sistem Pak Sony akan menyampaikan NIK, pastikan NISN sama NPSN untuk pendaftaran KIP kuliah. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak. Tadi udah diedit belum yang tadi, slide yang pembebasan tadi itu? Jadi nanti ada pembahasan biaya pendaftaran khusus yang UTBK, tapi besaran biaya dan kriterianya akan ditetapkan oleh unit teknis bidang asesmen. Jadi kami belum bisa menyampaikan bagaimana mekanismenya, tapi di UTBK itu bagi pelamar KIP kuliah yang eligible sebagai pembebasan UTBK itu akan dibebaskan seperti tahun sebelumnya gitu. Tapi terkait dengan mekanisme itu nanti akan disampaikan pada saat sosialisasi untuk SNBT, karena itu di UTBK. Kalau SNBP kan tidak ada biaya apa-apa yang dibayar. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak. Mungkin nanti akan lebih banyak kita berdiskusi. Oh keren, ternyata ini ada sosialisasi KIPK dan PMB Kiat Sukses Raih KIPK di kampus impian Undiksa. Jadi mari wujudkan impian adik sekalian di kampus Undiksa dengan KIP kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mohon izin untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak WR3 beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan BK serta pendamping, rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan aja ya, karena usianya nggak jauh beda. Rekan-rekan siswa, ketua OSIS, dan juga yang sedang kelas 12.
Baik, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa hadir secara luring. Selama ini biasanya memenuhi undangannya via daring, mohon izin untuk kali ini bisa luring dan harapannya bisa lebih leluasa untuk teman-teman semua, khususnya ya siswa-siswi kelas 12 ataupun ketua OSIS untuk mungkin nanti bertanya secara langsung berkenaan dengan program KIP kuliah khususnya yang ada di Undiksa. Jadi monggo nanti sekiranya ada beberapa pemaparan yang tadi disampaikan oleh Pak Muni berkenaan dengan kebijakan KIP kuliah ataupun mungkin nanti dari aspek teknis berkenaan dengan bagaimana mekanisme pendaftaran sampai dengan ya bisa dikatakan penetapan di sistem itu bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Baik, pertama-tama ya jadi secara umum untuk program KIP kuliah tahun 2026 ini sedang berproses ya, jadi bisa dikatakan ini perdana kami sharing ke publik dan sebagian kita sudah coba perkenalkan di sini. Jadi harusnya sudah bisa dikatakan teman-teman Bapak Ibu semuanya bersyukur karena kita belum pernah rilis dimanapun ya. Secara ofisial nanti akan ada versi rilis launching oleh kementerian berkenaan dengan program KIP kuliah. Secara umum untuk slide yang kami sampaikan ada memang di situ adalah kebijakan di tahun 2025 dan kita coba update sebagian ya, kemudian juga memberikan penekanan-penekanan untuk perubahan di kebijakan yang cukup kritikal di tahun 2026 di sini. Ya, yang pertama berkenaan dengan sumber data. Ya, jadi tadi Pak Muni menyampaikan bahwa di tahun 2026 ini kita bisa dikatakan tidak lagi menggunakan DTKS dan PPKE. Jadi keberadaan data untuk menunjang terkait dengan status sosial ekonomi itu sekarang landasannya ada di DataSen, data terpadu sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian sebagai wali datanya ya kita bisa peroleh dari salah satu karena sama saja datanya. Ya, jadi BPS yang ngolah, kemudian nanti dari Kemenko PM, kemudian juga dari Kemensos, ya. Nah, kemudian dari Bappenas itu yang kemudian mendistribusikan ke beberapa pihak ya sebagai pengguna data tadi. Sebenarnya untuk DataSen secara nasional sudah dirilis tahun lalu, hanya saja ya kita setelah kaji ini lebih tepat kalau kita implementasikan pada tahun beasiswa yang baru karena kita sudah terlanjur mulai di tahun lalu untuk program KIP kuliahnya, kemudian beberapa bulan kemudian DataSen baru secara official rilis. Jadi pada tahun lalu kami masih menggunakan data terkait dengan DTKS dan PPKE ya untuk mendukung sosial ekonomi. Nah, untuk tahun ini kita full semuanya ke DataSen di situ, ya. Baik, kemudian juga coba meng-highlight untuk proses di lapangan, ya. Ketika adik-adik semuanya ingin mendaftar program KIP kuliah, tahapannya kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, akses laman KIP kuliah. Jadi nanti di slide berikutnya kita akan berikan ya alamatnya ada di mana. Kalau misalnya penasaran juga bisa langsung googling di situ ya. Di search engine Anda masukkan KIP kuliah, otomatis akan muncul di paling atas di situ. Ya. Setelah Anda akses lamannya, kami minta 3 informasi penting dari Dapodik plus 1 alamat email aktif. Jadi untuk bisa mendaftar ya siswa-siswi wajib punya 4 data ini. 3 harus valid di Dapodik, yaitu adalah NISN, MPSN, dan NIK. Kemudian nanti kalau misalnya kita validasi ke Dapodik valid, ya kami akan mengirimkan, sekali lagi perubahannya di sini di 2026.
kami tidak akan kirimkan username password seperti tahun lalu, kami akan kirimkan link untuk aktivasi akun. Sehingga untuk itu mohon bisa dipastikan alamat email yang digunakan itu adalah alamat email yang valid, ya. Jadi nggak boleh salah ketik satu karakter. Yang kedua, pastikan inbox storage itu ada space kosong untuk menerima email. Ya. Nah, ini kita sadari memang sangat jarang ya bagi kita untuk memanfaatkan email ya sebagai media komunikasi formal. Sekarang apapun ya yang ingin kita lakukan, sharing informasi dan lain sebagainya itu by WA. Lebih aman, lebih nyaman, lebih cepat biasanya. Nah, ini sebagai catatan. Jadi tolong pastikan emailnya adalah email yang valid dan bisa menerima email masuk di situ. Karena banyak sekali aduan ketika kami buka pendaftaran di tanggal 3 Februari kemarin, itu adalah kok saya sudah nunggu sekian menit, belum terima email juga, sudah tunggu 1 jam, belum ada email masuk juga. Masalah utamanya adalah salah ngetik alamat email pribadinya. Yang kedua ya, untuk mailboxnya itu sudah penuh. Kemudian yang ketiga ya, ketika sudah diinputkan NISN, MPSN ya, dan NIK tadi divalidasi, itu adalah terima email. Setelah terima email, kita lanjut ke aktivasi akun. Silakan buka email yang kami kirimkan. Jadi di situ ada link yang wajib dikirim, wajib diklik oleh masing-masing user dari program KIP Kuliah. Jadi nanti ketika diklik, kita akan lanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu adalah proses create akun, ya password di sini. Kemudian setelah punya password, baru bisa lakukan proses untuk melengkapi berkas. Kemudian jangan lupa ya, setelah berkas itu lengkap, nah ini mohon nanti bisa dipastikan bahwa sudah ikut seleksi. Ya, nah untuk seleksi yang akan diikuti di program KIP Kuliah itu idealnya wajib ya kita pilih sebelum mendaftar di portal untuk seleksi nasionalnya. Saat ini yang sedang buka itu adalah SNBP. Tadi Pak Muni menyampaikan ya untuk SNBP sudah dibuka sejak tanggal 3, kemudian nanti akan tutup tanggal 18 Februari. Jadi kurang lebih ya untuk seleksi ini nanti kami akan rilis ya insya Allah di minggu depan ya untuk pembukaan jadwalnya. Kemudian untuk penutupannya, karena sistem ini akan komunikasi secara real time, itu akan bersamaan dengan jadwal penutupan SNBP nasional, yaitu pada tanggal 18. Jadi yang penting sekarang pastikan sudah daftar akun, melengkapi berkas. Untuk seleksi, nunggu kami buka terlebih dahulu. Ya, karena kalau Anda sudah lengkap berkasnya, milih seleksi itu nggak sampai 1 menit, tinggal klik saja selesai. Ya, tinggal di checklist saja selesai. Ya, jadi tolong juga nanti bisa disampaikan ke rekan-rekannya yang juga eligible untuk mendaftar program KIP Kuliah untuk melakukan ya pendaftaran sekaligus melengkapi berkas terlebih dahulu. Berikut adalah arsitektur dari sistem. Jadi memang untuk menjamin validitas data, SIM KIP Kuliah sudah terintegrasi dengan beberapa sistem lainnya di situ. Yang pertama ya, menjamin validitas peserta, SIM KIP Kuliah terintegrasi dengan Dapodik. Jadi ini ya harusnya aman karena siswa-siswi yang mendaftar yang saat ini di kelas 12 itu masih ada di sekolah masing-masing. Perbaikan data kalau misalnya ada kendala bisa langsung dibantu oleh Bapak Ibu guru.
ya. Oke. Kemudian selain Dapodik ya, yang ini berikutnya adalah DataSen. Jadi untuk mengetahui atau memberikan informasi kepada perguruan tinggi terkait dengan status sosioekonomi, jadi SIM KIP kuliah nantinya akan terintegrasi dengan DataSen ya. Untuk tahun ini kemungkinan kita akan gunakan data dari Kemensos via Pusdatin Kemdikti Saintek. Bapak Ibu, teman-teman semuanya tidak usah khawatir, semuanya ini otomatis by system. Saat mendaftar, otomatis nanti SIM KIP kuliah akan, kalau kasarnya kita akan tembak datanya, ya kita akan ambil datanya ke sistem-sistem yang terhubung tadi. Termasuk juga ya terkait dengan siswa-siswi yang saat ini sebagai penerima program Indonesia Pintar. Itu juga kami akan provide datanya ya secara host to host ya. Kami kumpulkan datanya dari database Si Pintar. Kemudian untuk seleksi nasional SIM KIP kuliah juga sudah terintegrasi dengan tim SNPMB. Untuk yang seleksi SNBP harusnya aman karena ini tidak ada biaya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa daftar, kemudian pilih seleksinya selama masih dibuka. Jadi nggak usah panik ya. Karena ini sekali lagi ya, SNBP tidak ada konsekuensi biaya, hanya saja memang perlu dipastikan jangan lupa untuk memilih seleksi SNBP di SIM KIP kuliahnya. Yang biasanya agak ribut itu biasanya di yang SNBT. Karena ada aspek biaya di situ. Nah, untuk SNBT ini juga sama ya. Kami komunikasinya juga host to host ya, langsung synchronize ngasih kabar ke sistem yang ada di SNBT apakah nanti siswa pendaftar KIP kuliah ini wajib bayar atau bisa digratiskan. Ya. Nah, untuk regulasinya ini nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Kemudian untuk yang di sisi kanan ini mungkin nanti ya setelah teman-teman lulus masuk perguruan tinggi dan ini lebih banyak nanti untuk validasinya ke level perguruan tinggi. Baik itu penetapan sampai ke proses pencairan. Yang perlu dicatat ya, saat akan mendaftar SNBP ataupun SNBT nanti, teman-teman semuanya, adik-adik ya, wajib memilih perguruan tinggi yang ada di bawah Kemdikti Saintek. Jadi beasiswa ini hanya valid ya untuk perguruan tinggi yang ada di bawah Kemdikti Saintek. Yang di bawah Kemenak nggak bisa, karena Kemenak punya sistem KIP kuliah sendiri. Kemudian di berbagai sekolah kedinasan di luar Kemdikti Saintek itu juga nggak bisa. Ya, jadi beasiswa ini hanya valid ya digunakan atau diterima oleh siswa-siswi yang lulus di PTN, PTS di bawah Kemdikti Saintek. Ya, jadi untuk arsitektur sistemnya kurang lebih seperti itu. Kenapa perlu kami sampaikan ya supaya mohon maaf nanti bisa dibantu Bapak Ibu guru kalau ada kendala gagal daftar karena NISN-nya invalid, berarti tahu nanti oh kendalanya di Dapodik nih. Kemudian misalnya siswa saya ini adalah pemegang PIP pada waktu SMA, kok nggak muncul? Kemungkinan nanti kendalanya ada di sistemnya Si Pintar, perlu dikonfirmasi. Ya, yang kami munculkan yang eligible untuk Si Pintar itu adalah pemegang PIP tahun 2025. Ya, yang 2024. Nah, ini kemungkinan kan akan terupdate di 2025. Jadi yang kami munculkan di sini yang kita gunakan itu adalah status pada tahun sebelumnya. Jadi kalau pendaftaran KIP kuliah 2026 berarti PIP-nya di 2025 ya. Kemudian untuk proses pendaftarannya seperti apa? Karena di sini ya, tadi konsepnya akan ada proses aktivasi akun
maka sangat disarankan untuk pendaftaran itu dilakukan secara mandiri. Tapi bisa juga dibantu fasilitasi oleh masing-masing sekolah. Jadi Bapak Ibu tinggal kumpulkan saja yang memang memenuhi kriteria KIP kuliah, kemudian daftar bareng, lengkapi berkas bareng, silahkan. Tapi kami sangat menyarankan alamat email yang digunakan itu adalah alamat email siswanya. Nggak usah pakai alamat email sekolah. Ya, beberapa sekolah membantu sekaligus biasanya ini supaya mungkin dari aspek kemudahan biasanya menyertakan alamat email sekolah di situ, ya. Kemudian untuk portalnya sendiri ya bisa diakses di laman berikut kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id. Kemudian di pojok kanan atas itu biasanya akan ada tombol login siswa. Ya, jadi silakan diklik login atau juga bisa diklik yang akses akun. Jadi nanti siswa akan dihadapkan pada halaman berikut. Untuk yang sudah punya akun tinggal dimasukkan ya kode akses dan nomor pendaftarannya di sini. Bagi yang belum punya akun ya karena ini memang baru akan lulus tahun ini, silahkan buat akun dengan klik daftar sekarang. Satu akun KIP kuliah itu bisa digunakan ya untuk berbagai jalur seleksi. Kita tahu seleksi masuk perguruan tinggi ada SNBP, SNBT, dan Mandiri. Misalnya siswa ingin ikut seleksi SNBP, ya udah pilih SNBP dulu dengan menggunakan akun tadi. Kalau mohon maaf misalnya gagal, akun yang sama bisa digunakan untuk seleksi SNBT. Ya, tinggal di checklist saja. Oke, sekarang saya akan ikut seleksi SNBT, login ke SIM KIP kuliahnya, checklist seleksi SNBT. Kalau mohon maaf misalnya masih gagal lagi, saya mau ikut seleksi mandiri PTN atau saya ikut seleksi mandiri PTS, silahkan login lagi ke sistem, checklist ya, seleksi mandirinya, tentukan PT dan prodi tujuan. Untuk PT prodi tujuan SNBP dan SNBT itu nanti otomatis kami akan ngambil dari SNPMB. Jadi memang siswa tidak usah pilih PT dan prodinya. Tapi untuk yang mandiri ini wajib harus tahu akan daftar mandiri di PT mana, di prodi apa. Catatan. Kami berikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta KIP kuliah untuk ikut jalur seleksi mandiri. PTN bisa dipilih maksimal 3, PTS maksimal 3. Namun siswa harus tahu konsekuensinya. Ya. Oke, kalau misalnya Anda yakin masuk di misalnya jalur mandiri Undiksa, ya udah pilih Undiksa aja, ya, jangan pilih yang lain, ya. Kalau misalnya saya juga mau yang lain nih Pak, oke, berarti Anda harus tahu konsekuensinya. Ketika nanti siswa mendaftar di PT lain, ya, misalnya ada PTS di Bali gitu kan, nah berarti kan akun Anda itu akan bisa diakses oleh 2 perguruan tinggi, ya, Mandiri PTN Undiksa dan 1 perguruan tinggi swasta terserah apapun itu. Ya, nah, ketika Anda pilih seleksinya, jadi perguruan tinggi yang Anda tuju punya akses untuk mencalonkan Anda sebagai calon penerima KIP kuliah. Nah, ini biasanya kendala di lapangan, ya. Nah, misalnya nih, Anda ikut seleksi Mandiri Undiksa, Mandiri PTS di Bali yang lain misalnya. Nah, kemudian ternyata Anda lulus Mandiri di Undiksa, sama admin Undiksa ingin ditahukan proses penetapan. Nah, belum tentu smooth 100% karena bisa jadi data Anda sudah dipegang oleh PTS tujuan tadi.
Itu konsekuensinya. Jadi harus minta PTS yang Anda tuju tadi untuk melepas data Anda. Ya, itu konsekuensi ketika kita pilih lebih dari satu jalur, ya, entah itu mandiri atau PTS. Ya, kami biasanya sudah info juga, ya, ke PTN, PTS, ya, kalau memang ada permintaan seperti itu, ya, ini mohon dengan kerelaan hati supaya dilepas, ya. Oke, tapi memang kami minta siswa untuk menunjukkan bukti bahwa sudah diterima dulu di PT yang mana. Ya, misalnya udah diterima di Undiksa, kepegang sama PTS lain di Bali gitu kan. Berarti siswa harus kontak ke PTS tadi, minta datanya dilepas supaya bisa ditetapkan di Undiksanya. Kemudian setelah klik daftar, ya, seperti biasa lengkapi di sini NISN, MPSN, NIK. Kemudian pada bagian bawah adalah alamat emailnya. Ya, mohon dipastikan alamat email yang ini, ya, itu adalah alamat email yang valid. Oke. Kemudian setelah diisi lengkap, kami tampilkan halaman notifikasi, ya, untuk konfirmasi apakah datanya valid semua. Kalau iya, silakan klik tombol daftarkan akun. Setelah itu, ya, kita akan kasih notifikasi bahwa pendaftaran berhasil. Segera cek email adik-adik, ya. Nanti di email kurang lebih Anda akan menerima pesan dari kami, ya. Ya, kurang lebih isinya seperti ini. Permohonan untuk aktivasi akun KIP Kuliah. Kemudian klik tombol aktifkan akun. Ketika diklik, nanti akan muncul halaman berikut, ya, preview terkait dengan profil siswanya. Kalau benar, silahkan isikan kata sandinya. Ya, jadi berdasarkan rekomendasi dari BSSN, kami tidak lagi auto generate password dari siswa. Kami minta siswa untuk bikin password sendiri, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan. Harus ada huruf kapitalnya, kemudian harus ada lowercase-nya, harus ada angkanya, harus ada simbol khusus. Demi apa? Demi aspek keamanan. Jadi kami berdasarkan kajian dengan BSSN, ya, nah, itu disarankan bahwa, ya, untuk password dari siswa ataupun operator perguruan tinggi itu wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tadi. Nah, jangan lupa, ya, dicek recheck, ya, kata sandi yang diinputkan. Karena banyak sekali juga masuk ke helpdesk kami, ya, siswa itu bingung gitu kan, ya, password saya apa? Saya merasa sudah menginputkan password yang benar tapi kenapa masih belum bisa login gitu. Ya kan aneh, ya, yang bikin password Anda siswa gitu kan. Terus nanya ke kami passwordnya apa? Karena otomatis kami pun yang di pusat kita nggak punya akses ke password Anda. Ya, data Anda di sistem kami itu passwordnya terenkripsi. Kita nggak tahu, ya, apa yang Anda ketikkan. Kalau misalnya ada kendala seperti itu, ya, jadi belum bisa aktivasi akun, ya, ini ada di halaman berikutnya, yaitu, ya, untuk kirim ulang email, ya. Jadi di halaman login tadi, ya, di sini ada, ya, untuk statement, ya, lupa kata sandi, ya, silakan diisikan. Nanti akan dihadapkan pada halaman ini, ya. Jadi menu ini digunakan untuk, ya, siswa yang belum menerima email aktivasi tadi, termasuk juga, ya, belum melakukan proses aktivasi. Silahkan tinggal diklik, kami akan kirimkan, ya, link yang baru lagi. Jadi percuma kalau misalnya, ya, kita kan punya helpdesk nih di sini, ya. Kecenderungan dari siswa kelas 12 saat ini, selama ada helpdesk, kita akan maksimalkan helpdesk. Apapun itu saya akan bertanya ke helpdesk. Mohon, ya, bisa literasi dulu, ya, bisa dibaca dulu berbagai info, berbagai FAQ yang kami siapkan sebelum kontak helpdesk. Karena di helpdesk pun juga kita
ya selalu mengupayakan untuk bisa merespon secepat mungkin, tapi ini kan bergantung antrian. Ya, ketika lagi peak, lagi banyak sekali yang bertanya, ya kami harus prioritaskan yang bertanya terlebih dahulu. Untuk itu juga kami sarankan mendaftarnya jangan terlalu mepet dengan jadwal penutupan untuk seleksi SNBP ataupun SNBT ataupun mandiri. Kalau memang Anda merasa, ya siswa-siswi merasa bahwa Anda layak untuk mendaftar mengikuti program KIP kuliah, silahkan ya, manfaatkan kesempatan ini sebesar-besarnya. Kemudian untuk tampilan ya, setelah berhasil login kurang lebih seperti ini. Ya, seperti biasa kami akan minta data terkait dengan profil, kemudian juga ada data terkait dengan keluarga, ekonomi, kemudian ada aset, prestasi, dan rencana tinggal kalau misalnya nanti diterima di perguruan tinggi. Siswa wajib melengkapi semua kebutuhan data tadi. Jangan sampai ada yang kelewat. Setelah data tadi lengkap, akan muncul menu untuk seleksi. Ya, jadi pilihan seleksi untuk SNBP, SNBT, mandiri itu baru muncul setelah pengisian berkas lengkap. Kalau berkasnya belum lengkap, belum bisa pilih seleksi. Ya, ini harapannya sih bisa menjawab pertanyaan dari siswa-siswi, teman-teman semuanya. Kok saya belum bisa ikut seleksi SNBP, SNBT atau mandiri ya? Kemungkinan besar karena ada berkas yang belum dilengkapi di situ. Kemudian catatan juga ya di sini di tahun 2026 ya, untuk mempermudah ya perguruan tinggi dalam proses ya, sekali lagi ya, data dukung validasi kelayakan. Kalau ternyata dari aspek sosioekonomi 2 atau lebih siswa itu sama, kira-kira mana nih yang mau diprioritaskan? Kami sediakan data TKA. Jadi nanti Bapak Ibu di Undiksa ya pada waktu seleksi, ya sekali lagi ini tidak mempengaruhi ini ya seleksi awal untuk beasiswanya, tapi biasanya sebagai bahan pertimbangan kalau misalnya ada beberapa siswa yang secara ekonomi ini nggak mampu semua nih, ada 10 orang. Nah, saya mutusinnya gimana nih? Nah, itu kan pasti dilihat foto rumahnya, profil listrik, bahan bangunannya, kemudian penghasilan orang tuanya dan lain sebagainya gitu kan ya. Wah, masih sama juga nih 3 orang. Yang mana yang mau dapat ya? Nah, ini juga nanti bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya, tapi bukan sebagai bahan seleksi awal. Jadi di 2026 kami juga sertakan ya nilai TKA dari siswa kelas 12. Di sini yang kelas 12 ada yang belum ikut TKA? Harusnya nggak ada ya. Punya nilai TKA semua kan ya? Oke. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada Anda merasa sudah ikut TKA tapi belum muncul ya, bisa coba komunikasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, bisa juga nanti kontak ke helpdesk kami bantu teruskan ke teman-teman Bapak Ibu di Dapodik di situ untuk cek-recek nilai TKA-nya. Lebih tepatnya sih di asesmen ya, asesmen dasmen. Kemudian ini adalah data kalau misalnya sudah lengkap ya. Jadi semuanya akan checklist ya. Kemudian ini untuk tampilan biodata kurang lebih seperti ini ya. Jadi intinya silahkan diisikan sesuai kondisi di lapangan ya. Saat ini kondisi Anda seperti apa, isikan sejujur mungkin karena ini sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi ya kalau ingin melakukan validasi kelayakan. Validasinya macam-macam ya, bisa nanti wawancara, survei ke lapangan atau cukup hanya melihat berkas Anda di SIM KIP kuliah. Jadi isikan aja kondisi real, nggak usah terlalu dibuat-buat gitu kan ya. Untuk tadi ya kamuflase ekonominya di situ ya. Kemudian untuk data keluarga ini silahkan diisikan data keluarganya. Kemudian yang tidak kalah penting ekonomi ya, tadi Pak Muni menyampaikan bahwa kita ada segi perubahan terkait dengan status ekonomi
Kalau sebelum-sebelumnya ya kita menggunakan penghasilan gabungan kedua orang tua maksimal 4 juta. Gak peduli tinggal di Jakarta, tinggal di Jogja, tinggal di Denpasar mungkin gitu kan, ataupun tinggal di Papua ya. Sehingga ini mungkin bagi sebagian orang ya merasa tidak adil. Karena kalau kita tahu ya, untuk UMP Jakarta idealnya lebih tinggi dibandingkan yang ada di Jogja gitu kan. Kemudian yang ada di Bali ya misalnya harusnya lebih tinggi dibandingkan yang ada di NTT sana misalnya. Ya, nah untuk itu kita sudah terapkan UMP di tahun 2026 ini. Untuk Bali ya, nilai UMP-nya adalah 3.207.459. Ya, itu upah minimum provinsi. Jadi kalau di bawah itu ya berarti bisa dikatakan termasuk yang tidak mampu di situ ya. Kemudian ini untuk data rumah ya, silakan difoto ya sesuai dengan instruksi. Kemudian ini adalah aset. Aset itu adalah barang berharga yang Anda miliki, motor, TV, kulkas, silakan diisikan juga. Kemudian ini adalah prestasi ya. Untuk siswa yang punya prestasi lebih dari 1, ada banyak lebih dari 3 misalnya, Anda pilih yang paling tinggi posisinya. Biasanya kita prioritaskan yang internasional dulu kalau ada. Kalau nggak ada yang nasional, kalau nggak ada yang provinsi, kalau nggak ada yang kabupaten kota, ya, kalau nggak ada di level sekolah misalnya, ya. Jadi pilih 3 prestasi unggulan. Ini juga sebagai bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk memutuskan kalau misalnya ada siswa yang dari aspek sosioekonomi bernilai sama, siapa yang mau diprioritaskan di situ, ya. Kemudian untuk rencana ya ini diisi ketika nanti akan masuk di perkuliahan kira-kira seperti apa. Silakan diisi juga rencananya. Dan ini tampilan untuk seleksinya ya. SNBP ya berarti Anda cukup klik ini aja ya. SNBP ya udah daftarkan seleksi. Ingat pembukaan ya jalur seleksi SNBP itu ada periode waktunya. Ya. Percuma bagi teman-teman yang terlambat. Aduh saya baru ingat nih, sekarang tanggal 19, saya belum daftar SNBP, nggak bisa. Ya, karena ini sudah di set by system, dibukanya mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita tidak pernah ada perpanjangan, kecuali force major. Ya. Kemudian untuk yang SNBT, kalau misalnya mohon maaf gagal di SNBP-nya, silakan klik yang ini. Jadi itu tadi kenapa saya bilang harusnya sih nggak nyampe 1 menit ya. Karena Anda hanya cukup login, klik, selesai. Ya, 1 klik. Jangan sampai melewatkan kesempatan karena lupa 1 klik tadi. Ya. Kemudian ini adalah kartu ya. Sebagai Anda peserta KIP kuliah, silakan diunduh. Dan ini biasanya nanti digunakan ketika sudah diterima sebagai bahan untuk validasi ke perguruan tinggi. Kemudian untuk pendaftaran akun kami buka dari tanggal 3 sampai di 31 Oktober. Pertanyaan umum di publik saat ini, pendaftaran seleksi SNBP kapan? Kami jawab segera, sebelum tanggal 18 Februari. Ya, oke, jadi jangan terlalu khawatir, Pak, tapi kan saya harus segera dan sebagainya gitu kan ya. Jadi tunggu aja. Kami upayakan ya sesegera mungkin di pekan depan ya. Kemudian untuk seleksi yang lain nanti silakan bisa cek kalender nasional ya, kalender seleksi nasional. Kemudian untuk pilihan PT dan prodinya Anda bisa cek di website masing-masing kampus. Jadi di Udiksa itu biasanya juga ada list prodinya, ada list akreditasi prodinya juga di situ gitu kan. Ya silakan. Kemudian tadi dari data Pak Muni juga Anda bisa tahu kira-kira statistiknya seperti apa. Bapak Ibu guru BK biasanya juga punya ya data statistik ya untuk ya peluang, mengukur peluang dari masing-masing siswa-siswinya. Silakan manfaatkan data tadi semaksimal mungkin.
Karena sejak tahun lalu kita menerapkan otomasi. Jadi siapa yang termasuk sebagai siswa eligible KIP kuliah, kemudian dia lulus di seleksi perguruan tinggi, 99% dia akan terima beasiswa KIP-nya. Ya. Nah, ini juga bagian dari strategi. Ya, untuk itu kenapa ya mungkin dengan cara sosialisasi seperti ini, kenapa Undiksa bisa naik ya dari 800 jadi 1000. Harapannya dengan sosialisasi seperti ini ya, yang memang berminat untuk lanjut ya ke Undiksa, Anda bisa lihat probability-nya, peluang dengan nilai raport segini berdasarkan pengalaman tahun lalu itu bisa diterima atau enggak nih di prodi ini yang ada di Undiksa. Kalau misalnya Anda yakin bisa diterima, ya udah ke situ, gitu kan ya. Nanti kalau eligible, otomatis beasiswanya, ya. Jadi kuota yang kami berikan ke kampus itu berdasarkan jumlah siswa-siswi yang lulus seleksi SNBP, SNBT yang eligible KIP kuliah. Jadi kalau dari hasil kajian tahun lalu, ada kampus yang naik 200% kuotanya dari yang 1000 menjadi 3000 ya, ada gitu kan. Ada yang naik 100%, ada yang turun ya, sekian persen juga ada. Nah, jadi kami menyambut baik ya dengan sosialis seperti ini, harapannya bisa menjaring ya teman-teman yang memang ingin lanjut ke Undiksa ya. Kemudian menjaring siswa-siswa yang memang termasuk kategori eligible ya sebagai penerima KIP kuliah. Oke. Terakhir ya, ini beberapa catatan penting, intinya masalah perbaikan data ya. Jadi pastikan aman di Dapodik. Kemudian berbagai pertanyaan, kami punya helpdesk ya. Jadi Anda akses KIP kuliah di pojok kanan bawah itu ada tombol help. Ya ini ya, nah ini klik saja, silakan ajukan pertanyaan, akan sangat membantu kalau ada screenshot ya dari kendala yang dihadapi ya. Jadi kita punya helpdesk yang available 24 jam, ada shift pagi dan shift sore di situ. Jadi jangan sungkan-sungkan, ajukan saja pertanyaan setelah ya membaca berbagai FAQ yang sudah kami sediakan. Demikian dari kami. Kalau ada info lain, pertanyaan dan sebagainya bisa diadukan ya ke kami, disampaikan ke kami ya. Kemudian besar harapan ya Anda semuanya, teman-teman semuanya khususnya ya bisa gabung di sosial media kami ya, karena berbagai informasi biasanya kami sampaikan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua narasumber kami. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan cenderamata dan foto bersama. Dimohon. Hai calon mahasiswa Indonesia, mau kuliah tapi terkendala biaya. Tenang, KIP Kuliah hadir sebagai solusi dari pemerintah untuk kamu yang punya potensi akademik yang baik namun memiliki keterbatasan ekonomi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu memenuhi syarat dan menyiapkan dokumen ini. Yang pertama, lulusan tahun berjalan atau maksimal 2 tahun sebelumnya. Yang kedua, punya potensi akademik yang baik. Dan yang ketiga, terdata di Datasen, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Desil 1 sampai Desil 4. Atau dengan menggunakan SKTM, Surat Keterangan Tidak Mampu. Siapkan dokumen penting, KTP, KK, rapor, bukti kepemilikan KKS atau KIP atau SKTM, foto rumah, depan dan dalam, dan sertifikat prestasi. Langkah pertama, registrasi akun. Yang pertama, kunjungi laman resmi kipkuliah.kemdiktisaintek.go.id. Lalu,
klik menu daftar sekarang. Yang kedua, masukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktifmu. Pastikan seluruh data yang kamu isi sudah benar dan valid. Yang ketiga, sistem KIP Kuliah akan memverifikasi datamu melalui Dapodik, Sipintar, dan DataSend. Yang keempat, jika proses berhasil, kamu akan menerima nomor pendaftaran dan kode akses di email yang kamu daftarkan. Yang kelima, jika kamu adalah pendaftar tahun sebelumnya dan telah memiliki akun, kamu cukup melakukan sinkronisasi dan sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses di email kamu. Langkah kedua, melengkapi data pendaftaran. Yang pertama, login ke akun KIP Kuliah menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses yang sudah kamu terima. Yang kedua, lengkapi seluruh formulir pendaftaran dengan jujur dan teliti, karena tahap ini sangat menentukan. Data yang perlu diisi mencakup biodata, data keluarga, data ekonomi, informasi rumah, aset, dan prestasi. Yang ketiga, pastikan kamu mengunggah semua dokumen pendukung yang diminta, termasuk foto rumah dan surat keterangan tidak mampu. Perguruan tinggi akan melakukan verifikasi di lapangan, jadi pastikan semua data sesuai kondisi sebenarnya. Pastikan data kamu valid ya. Yang keempat, sebelum lanjut, cek kembali kelengkapan berkasmu hingga seluruhnya bertanda checklist hijau. Langkah ketiga, pilih jalur seleksi dan finalisasi. Yang pertama, pilih jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang kamu ikuti, seperti SNBP, TBK SNBT, atau jalur mandiri PTN atau PTS. Yang kedua, data pendaftaran KIP kuliahmu akan disinkronkan dengan sistem pendaftaran seleksi tersebut. Yang ketiga, selesaikan proses pendaftaran di portal seleksi PTN atau PTS yang kamu pilih. Ingat, mendaftar KIP kuliah tidak otomatis membuatmu diterima di kampus. Yang keempat, jika kamu dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi, pihak kampus akan melakukan verifikasi lanjutan untuk memastikan kesesuaian data dan menetapkanmu secara resmi sebagai penerima KIP kuliah. Setelah semua tahapan itu dilalui, KIP kuliah akan menjadi dukungan nyata agar kamu bisa fokus belajar dan menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya. Keterbatasan ekonomi bukan akhir dari mimpi. Dengan KIP kuliah, langkahmu menuju bangku kuliah tetap terbuka lebar. Segera daftar, persiapkan dirimu sebaik mungkin, dan teruslah percaya pada kemampuanmu. KIP kuliah, sukses berkarya, raih masa depan.